Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya, mentor BIPA kalian yang sangat keren dan tidak pernah membosankan, yang akan mengajari kalian berbahasa Indonesia yang baik, jelas, dan lugas tentunya, supaya kalian semua bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Nama saya Muhammad Fauzi Basrudin, perkenalkan kembali. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sepertinya sangat menyenangkan, yaitu kegiatan sehari-hari kalian. Ya, sebenarnya bukan cuma kalian sih, tapi kegiatan sehari-hari. Kita akan mengobrol tentang kegiatan sehari-hari. Lalu mendengar kata kegiatan sehari-hari, apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian? Beli makan? Ngobrol? Beli bensin? Berangkat kerja? Berangkat kuliah? Berangkat sekolah? Banyak sekali ya kegiatan sehari-hari, aktivitas harian kita tentunya banyak sekali, tidak bisa kita gambarkan satu persatu ini bukan, tidak bisa seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya kenapa sih kita akan membicarakan tentang kegiatan aktivitas harian kita gitu, kegiatan sehari-hari kita. Nah, kenapa pembahasan ini itu sangat penting? Jadi ketika kita mengetahui aktivitas harian kita, maka ketika kita berbicara kepada orang lain dan menceritakan tentang aktivitas harian kita, maka kita akan lebih lugas, lebih luas, dan orang lain juga akan lebih memahami apa yang kita bicarakan. Nah, seperti bagaimana cara kita menceritakan aktivitas harian kita, itu pasti akan tergambar jelas setelah pembelajaran ini. Lalu juga kalian akan belajar menggunakan kata kerja yang berimbuhan meng. Nah, seperti mengunci, bisa mengunci pintu diawali dengan kata meng. Mengibarkan bendera, ya, mengibarkan bendera juga bisa. Kayak Menghidupkan orang mati ya itu. lain-lain cerita itu. Orochimaru di serial Naruto ya. Nah, setelah kita mempelajari itu semua, dari bagaimana cara kita menceritakannya ke orang lain, lalu bagaimana cara kita menambahkan imbuhan kata kerja meng, lalu kita bisa menggunakan kata keterangan waktu, yaitu sudah atau belum atau akan. Nah, misalkan saya akan, berarti dia akan melaksanakan sebuah kegiatan, mengunci pintu. Saya akan mengunci pintu. Ditambahkan kata meng di awalnya saat kunci pintu, yang berarti dia akan melakukan kegiatan berupa mengunci sebuah pintu, teman-teman. Seperti itu. Nah, daripada kalian bingung tentang apa yang orang ini bicarakan tadi ya, apa yang mentor ini bicarakan tadi ya. Nah, lebih baik kita akan menyimak sebuah teks yang sepertinya akan membuat kalian mudah memahaminya. Nah, kita simak bareng-bareng ya teksnya. Di situ tertulis, Dito bangun pagi jam 5. Dia sudah menggosok gigi dan mandi. Setelah itu dia akan memasak mie di dapur. Ibunya belum bangun. Dito duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Ayahnya sedang bekerja di kantor. Kamar tidur Dito di sana dekat dapur. Nah, gimana? Kalimatnya pendek, jelas, gampang dipahami kan? Sekarang kita akan bongkar satu persatu. Kenapa kalimat itu bisa mudah dipahami dan pendek? Tidak seperti kalian yang masih belajar ini, ngomongnya berbelit-belit. Saya seperti ibu ya. Bercanda ya, kita akan belajar sama-sama ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Baik, kembali ke penjelasan mengenai sebuah teks pendek tadi yang akan kita bedah satu persatu. Dari pertama, dari kata Dito sudah menggosok gigi. Maka di situ terdapat sebuah subjek, yaitu Dito sebagai subjeknya. Lalu keterangan aspeknya yang akan kita pelajari, yaitu keterangan waktunya sudah. Dito sudah. Dito sebagai subjek, keterangannya sudah, menunjukkan waktu yang sudah dilakukan. Kata kerjanya menggosok dan objeknya adalah gigi. Dito sudah menggosok gigi. Cukup simpel kan? Untuk mempelajari kata tambahan meng atau kata keterangan aspek seperti sudah yang menunjukkan keterangan waktu selesai. Dari satu kalimat saja sudah bisa kita pahami dengan mudah. Kalian mau praktek ya? Jangan dulu, masih ada kita. Masih ada, dia akan memasak mie. Dari situ
ada kata akan. Lalu ada kata kerja memasak. Dari kata masak yang ditambahkan imbuhan me, jadinya memasak. Nah, memasak ini sebuah kegiatan memasak. Memasak ini sebuah kegiatan di mana bahan-bahan ditumis atau diapakan, yaitu memasak lah. Karena ada imbuhan me di awalnya, jadi memasak menjadi sebuah kegiatan. Kalau hanya satu kata saja, masak misalkan, itu bisa memiliki arti lain, seperti buah itu sudah masak, nah, atau sifatnya memang sangat masak gitu. Sepertinya itu salah ya. Buah itu sudah masak. Buah itu berarti memang sudah matang, sudah waktunya untuk dipetik atau sudah waktunya untuk dipanen. Nah, tapi kalau kita tambahkan imbuhan me, maka kata masak ini akan berubah maknanya, akan berubah menjadi suatu kegiatan memasak, yaitu seperti itu. Nah, yang ketiga ada kata kamar tidur Dito di sana. Nah, di situ menerangkan sebuah lokasi. Kamar tidur Dito di sana. Di sana ada kata sana. Sana itu menunjukkan sebuah lokasi. Misalkan di sini. Nah, kata sini artinya lokasi itu cukup dekat dan mudah untuk dijangkau. Sementara kata di sana biasanya memerlukan sebuah tenaga tambahan untuk mencapai itu, seperti berjalan kaki, entah menggunakan sepeda motor, entah menggunakan kendaraan. Intinya, kalau ada kata di sini berarti tempatnya cukup mudah untuk dijangkau. Kalau ada kata di sana berarti tempatnya memerlukan tenaga lebih untuk dijangkau gitu. Misalkan saya di sini di Matraman, kamu di sana di Pasar Kembang ya. Matraman Jakarta, Pasar Kembang Bandung, berarti perlu effort dari Jakarta ke Bandung. Aku di Matraman, kau di Kota Kembang. Nah, begitu lagunya. Nah, sebelum sesi pertemuan ini berakhir, saya sebagai mentor Muhammad Fauzi Basrudin, mentor yang tidak membosankan sama sekali, akan memberikan kalian tugas supaya kalian bisa lebih lancar berbahasa Indonesia ya. Mau ya tugas ya? Ya. Tugasnya adalah kalian tulis di buku kertas. Itu 3 aktivitas. Yang pertama, 3 aktivitas harian kalian di pagi hari ini. Yang kedua, gunakan keterangan waktu sudah, belum, atau akan. Nah, yang ketiga, minimal 1 kalimat harus pakai kata tunjuk. Situ, sini, sana. Nah, situ, gak tau kan situ? Ya kan belum saya jelaskan, kalian bisa cari sendiri ya. Situ itu apa gitu. Kan ada sini, sana, situ. Nah, kalian cari sendiri apa itu situ, oke? Ini akan menjadi tebak-tebakan yang sangat istimewa dan membingungkan kalian para Orang-orang yang masih sulit bahasa Indonesia. tugas ini. Tolong dikumpulkan, diakomodasikan oleh pemimpin kelas di sini. Apakah ada pemimpin kelas di sini? Nanti diakomodasi, kemudian dikirimkan kepada saya ya. Nanti saya nilai, kemudian akan kita bedah sama-sama lagi dalam pertemuan yang berbeda. Oke, karena pertemuan ini sudah selesai, saya akan meringkas sedikit dari pertemuan ini, yaitu tentang hari ini kita belajar apa saja ya. Hari ini kita belajar kalimat aktivitas harian. Nah, imbuhan kata kerja me atau meng juga kita mempelajarinya untuk memperjelas tentang bagaimana cara kita menceritakan aktivitas harian supaya lebih jelas, yaitu dengan menambahkan kata kerja meng, me, kemudian kita menambahkan keterangan waktu, yaitu sudah, belum, atau akan gitu. Ini kenapa tangan saya begini terus ya? Iya, gak apa-apa teman-teman. Nah, terus ada kata tunjuk sana, sini, situ. Nah, kita juga mempelajari itu tadi supaya kalian lebih mudah menceritakan suatu hal ke orang lain. Nah, seperti itu teman-teman tujuan utamanya ya. Mungkin itu saja dari saya selaku mentor kalian yang tidak pernah membosankan dan ngomongnya sangat cepat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua di sana. Selamat beraktivitas dan selamat belajar. Terima kasih semuanya.